Sudah muncul ya di layar ya. Sudah, Dok. Saya mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kuliah kali ini saya akan menjelaskan ya tentang penanganan gawat daruratan, preeklamsia dan eklamsi ya. Langsung aja. Jadi preeklamsi itu adalah salah satu komplikasi kehamilan ya yang cukup banyak didapatkan, terutama di negara-negara berkembang ya, negara miskin sekitar 5-10%. Menyebabkan kematian ibu sekitar 14% ya seluruh dunia, dan angkanya per tahun seperti ini bisa kita lihat tertinggi di Asia dan Afrika. Totalnya sekitar 70.000 sampai 80.000 kematian ibu per tahun ya. Ini di negara berkembang dan negara miskin ya. Kalau negara maju sudah sangat jarang. Dan yang lebih berat lagi dampaknya ke janin ya, 500.000 kematian bayi per tahun. Kalau kita lihat penyebab kematian ibu di seluruh dunia, perdarahan itu masih menjadi nomor 1 ya, HPP ya, perdarahan pasca persalinan, dan disertai hipertensi atau preeklamsia ya. Ini menyumbang sekitar 41%. Jadi ini dua topik yang harus kalian kuasai ya. Perdarahan pasca persalinan dan hipertensi itu benar-benar harus dikuasai sampai bisa untuk melakukan pertolongan gawat daruratan. Data di Indonesia ini penelitian yang saya kerjakan sendiri, multi center di 11 rumah sakit tersier. Dari sekitar 17.700 lebih ya persalinan, itu 22%-nya preeklamsia ya, dengan angka kematian ibu 2% ya. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi angka kematian janinnya yang lumayan tinggi ya, perinatal death-nya 12%. Ini umumnya disebabkan karena prematuritas ya. Jadi karena preeklamsia itu cenderung diakhiri prematur ya, sebelum waktunya, sehingga bayi-bayi prematur otomatis risikonya lebih tinggi. Nah, ini jenisnya yang paling banyak itulah late onset ya. Late onset itu lebih di atas 34 minggu munculnya. Sedangkan yang early onset itu sekitar 25%. Sisanya adalah komplikasi-komplikasi atau jenis yang lainnya. Kemudian komplikasi ibu 63% itu tanpa komplikasi ya. Sedangkan sisanya terbanyak itu ya multiple ya, kombinasi beberapa komplikasi ya. Jadi mulai eklamsia, sindrom, edema paru, stroke, gagal jantung, dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat penyebab kematian ibu di Jawa Timur, itu terakhir memang paling tinggi adalah preeklamsia ya. Nah, yang biru ini 31,15% penyebab kematian itu preeklamsi ya, disertai dengan merah HPP ya. Nah, ini adalah klasifikasi SHP 2018. Sekarang sudah ada 2021, saya belum sempat mengupdate slide ini, tapi hampir sama sebenarnya ya. Klasifikasinya masih sama, yaitu hipertensi kronis, hipertensi gestasional, ada preeklamsi. Nah, preeklamsi sendiri dibagi preeklamsia saja, preeklamsia dengan gejala berat, atau chronic hypertension seperti post preeklamsia. Kemudian ada white coat hypertension, ada mass hypertension. Hipertensi kronis itu adalah hipertensi yang didapatkan sebelum usia 20 minggu kehamilan atau sebelum hamil ya, dan dia menetap lebih dari 12 minggu pasca persalinan. Sedangkan hipertensi gestasional itu baru didapatkan setelah 20 minggu dan dia akan menghilang kurang dari 12 minggu postpartum. Nah, ini adalah mirip sekali dengan preeklamsia, cuman bedanya hipertensi gestasional tidak ada protein urin, tidak ada gangguan organ ya. Kalau preeklamsia ada protein urin, ada gangguan organ. Kemudian white coat hypertension yaitu hipertensi di rumah sakit ya, mudahnya seperti itu. Kalau di rumah dia cenderung normal. Kalau mass hypertension kebalikannya, di rumah dia tinggi, di rumah sakit dia normal ya. Ini definisi preeklamsia menurut ISSHP ya, hipertensi yang muncul setelah 20 minggu dan disertai salah satu gejala ya di bawah ini, yaitu protein urin ya. Ini salah satu ya, atau disfungsi organ lain ya, gangguan ginjal, gangguan liver ya, misalnya peningkatan SGT-SGPT, nyeri epigastrium, nyeri kuadran kanan atas, Sharp syndrome ya, atau gangguan neurologis ya, eklamsi paling parah. Kemudian gangguan hematologis ya, trombositopeni, DIC, monisistan, atau insufisiensi uteroplasental, yaitu gangguan pertumbuhan janin atau sampai ke kematian janin dalam rahim ya. Itu adalah ciri-ciri dari preeklamsia. Preeklamsia dibagi dua ya, preeklamsia saja dan preeklamsia berat ya. Preeklamsi berat di atas 160 per 110, sedangkan preeklamsia ringan itu 140 per 90 sampai 160 per 110 ya. Protein urin positif 3 preeklamsia berat,
preeklamsia ringan positif 1, dan pada preeklamsia berat disertai gangguan organ. Sedangkan pada preeklamsia ringan itu tidak ada gangguan organ sama sekali. Jadi istilahnya bukan preeklamsia ringan ya preeklamsia saja ya. Jadi kalau dulu preeklamsia ringan, sekarang preeklamsia dan preeklamsia berat. Ada juga pembagian berdasarkan timingnya ya, early onset dan late onset. Ini patokannya berbeda-beda, cut off-nya pokoknya antara 32 dan 34 minggu ya. Kalau early onset lebih jarang tapi lebih berat ya penyakitnya. Dampaknya lebih berat. Dia lebih disebabkan oleh gangguan pada plasenta. Sedangkan kalau late onset lebih pada gangguan pada ibunya ya, seperti obesitas, kondisi-kondisi berdinamik, diabetes atau imun seperti itu ya. Tapi kalau early onset memang dari proses awalnya dari plasentanya tidak normal. Sehingga pada early onset lebih terdampak janinnya ya, dan outcome-nya pada janin lebih buruk biasanya. Ini adalah patogenesis dari preeklamsia. Jadi intinya preeklamsia itu ada disfungsi pada plasenta ya. Sebabnya macam-macam. Gangguan pada reseptor AT1AA ya, NK sel, faktor genetik, faktor oksidatif dan lain sebagainya. Ini menyebabkan proses ini ya, kita lihat di sebelah kanan. Proses gangguan remodeling arteri spiralis ya. Jadi normalnya arteri spiralis itu seperti ini. Nah, ini. Yang putih myometrium, yang orange endometrium. Nah, normalnya terjadi remodeling pada kelamin normal. Remodeling arteri spiralis diinvasi oleh tropoblast ya, sehingga ini melebar, tropoblastnya masuk sampai ke myometrium dalam. Nah, sedangkan pada preeklamsi tropoblastnya hanya masuk sampai endometrium sehingga dia tidak bisa merobek ya atau meremodeling arteri spiralis. Jadi dia pembukaannya relatif kecil ya dibandingkan normal, sehingga perfusi ke janin itu jauh lebih berkurang ya. Perfusi ke plasenta dan janin lebih berkurang, sehingga apa akibatnya plasenta mengalami hipoksemia ya, sehingga dia menghasilkan zat-zat toksik ya, yaitu namanya SFLT1 sama soluble endocrine dan juga mediator inflamasi lain. Ini semua mediator ini akan dikirim ke sirkulasi darah ibu ya. Efeknya apa? Yang pertama dia merusak endotel. Ini adalah lapisan endotel pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah kita dilapisi oleh sel endotel. Kalau ini rusak, ini renggang ya, maka cairan itu lebih condong keluar dari vaskula. Jadi volumenya berkurang di dalam ya. Kemudian terjadi kompensasinya ya vasokonstriksi general ya. Jadi terjadi peningkatan tekanan darah sebagai kompensasi dari cairan yang berkurang tadi. Dia juga bisa menyebabkan glomerulonefritis ya pada ginjal ya. Jadi terjadi protein urin ya. Kemudian juga pada organ-organ lain dia sama efeknya ya. Jadi ini menurut Prof. Redman dan Burton ya, Prof. Burton bahwa ada faktor genetik yang menyebabkan, ya bukan genetik saja, tapi faktor macam-macam tadi menyebabkan gangguan invasi trofoblast ya, sehingga aliran darah berkurang, plasentanya mengalami stres karena kekurangan oksigen ya, sehingga dia memicu zat-zat toksik yang merusak endotel ya, endothelial dysregulation ya, from factors derived from placental syncytial trophoblast. Jadi ada kerusakan endotel itu key point-nya karena adanya toxic factor tadi, faktor-faktor toksik. Sehingga ini merusak endotel seluruh pembuluh darah sehingga menyebabkan preeklamsi ya. Ini dengan gejala-gejala pada ibu dan gejala-gejala pada janin. Nah, ini sama ya, kita lewatin aja. Nah, apa risk factor-nya? Banyak sekali. Jadi ini dibagi ada risk factor minor, ada moderate, ada risk factor major ya. Paling tinggi risk factor-nya itu adalah antifosfolipid antibody syndrome nomor 1, dan kedua adalah riwayat preeklamsia sebelumnya. Nah, ini adalah dua faktor paling tinggi. Nanti kita lihat di apa? Ini secara umum ya, risk factor preeklamsia. Nah, tugas kalian apa? Kalian screening ya. Semua ibu hamil itu harus di screening risiko preeklamsianya. Kemudian nanti kalau memang di high risk kita berikan aspirin dan kalsium untuk prevensinya. Lakukan ANC yang baik dan berkualitas, yaitu dengan cara pengukuran tekanan darah yang benar ya. Tiap kontrol diukur tekanan darahnya sehingga kita bisa deteksi dini kalau ada preeklamsia. Dan yang terpenting ini kalian harus bisa pertolongan pertama kegawat daruratan ya preeklamsia itu, terutama eklamsia. Jadi ini slide ini menunjukkan apa sih peranmu ya, peranmu sebagai dokter umum nanti apa terhadap kasus preeklamsia. Screening ya, screening itu adalah menyaring ya dari populasi yang warna hijau ini, kita pakai metode screening sehingga kita dapatkan populasi yang
warna kuning, yaitu adalah orang-orang yang berisiko tinggi. Nah, dari orang-orang berisiko tinggi nanti sebagian kecil akan menjadi preeklamsia. Jadi kita mempersempit ya orang-orang yang harus kita awasi, itu tugas, itu pentingnya screening ya. Ini adalah cara pemeriksaan darah yang benar menurut FIGO ya, Federation International Obstetric Gynecology. Jadi yang benar duduk ya, duduk di kursi, kemudian kaki tidak boleh menyilang karena itu bisa meningkatkan tensi. Kemudian yang bagus memang adjustable chair atau adjustable table ya. Jadi mungkin kalau meja naik turun tuh jarang ya di rumah sakit, tapi kursi kan bisa dinaik dan turunkan sehingga posisi tangan kafnya itu harus sejajar dengan ini alat mengukur tensinya. Jadi harus sejajar. Dengan gitu nanti hasilnya lebih akurat ya. Kalau seperti ini tidak akurat. Jadi harus seperti ini kalau idealnya menurut Vigo dilakukan di dua tangan ya, kiri kanan. Ini boleh bergantian, boleh langsung, pakai otomatis boleh ya. Kemudian setelah itu diulang ya. Kalau tensi itu diulang dalam setengah jam diulang. Jadi kalian diulang lagi dua pemeriksaan, nanti dapat 4 pemeriksaan. Nah itu nanti di rata-rata itu jadi tensi yang sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya tensinya tinggi, ya, tensi tinggi preeklamsi itu disarankan diulang dalam 4 jam ya, untuk menyingkirkan white coat hypertension. Tapi kalau severe preeklamsi, ini rekomendasi terbaru ya, disarankan diulang dalam 15 menit ya. Dicatat aja, saya belum tak tulis. Ini adalah metode screening PE yang kita pakai di Surabaya maupun di Indonesia ya. Di Jawa Timur lah ini lebih tepatnya, ini panduan di Jawa Timur. Screening preeklamsi sejak kapan? Sejak sedini mungkin ya. Sedini mungkin pasien datang pertama kali kamu screening. Nah, yang kotak ini adalah moderate factor ya, faktor-faktor risiko moderat. Jadi kalian baca sendiri aja, primi, kembar, usia tua ya, obesitas, MAP-nya lebih dari 90, atau rollover test ya. Jadi dan ini sebenarnya nggak dipakai, ini sudah nggak dipakai rollover test saat ini ya. Kalau ketemu 2 positif berarti dia screeningnya positif high risk preeclampsia. Tapi kalau ini adalah major risk ya, atau severe risk ya. Jadi misalnya ketemu salah satu aja dari 5 ini ya, hipertensi kronis, panen ginjal, autoimun, diabetes, salah satu positif sudah positif high risk ya. Atau kita bisa lakukan Doppler. Ini yang kerjakan SPOG ya nanti di rumah sakit. Kita melihat arteri urinanya. Ada peningkatan resistensi apa enggak ya. Jadi di screening sebisa mungkin sebelum 16 minggu ya screeningnya. Kenapa? Karena kita harus memberikan aspirin dan kalsium itu sebenarnya harus dimulai sebelum 16 minggu ya. Nah, ini sekarang obat pencegahan preeklamsi itu cuma 2 yang kita pakai di Indonesia, aspirin dan kalsium ya. Nah, ini yang terbaru dosisnya antara 100 sampai 160 ya miligram. Jadi kalau misalnya orangnya berat badannya normal pakai 100 per hari, tapi kalau obes 160 miligram per hari. Kemudian kalsium 1 gram ya. Yang lain-lain masih belum terbukti bisa dan belum direkomendasikan. Jadi cukup aspirin dan kalsium. Ini tugasmu nanti kalau kalian praktek menemukan pasien dengan high risk ya, kasih aspirin kalsium, ya rujukan ke rumah sakit ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini peran aspirin ya, kenapa mencegah preeklamsi? Dia menginhibit COX-1 ya, sehingga dia menurunkan tromboksan. Ingat pada preeklamsia terjadi peningkatan tromboksan. Tromboksan itu mengkoagulasikan mengumpulkan, menarik trombosit ya. Kemudian dia menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah. Jadi ini pada preeklamsia meningkat, ini dikonter dengan aspirin. Kemudian dia juga mengasetilasi COX-2 ya, sehingga dia menghasilkan aspirin trigger lipoksin. Dia menghasilkan lipoksin ini yang memiliki efek antiinflamasi kuat ya. Jadi dia bekerja di COX-1 dan COX-2 ya, aspirin itu. Nah, ini berbagai rekomendasi dari berbagai guideline kalau kalian lihat. Yang kita pakai intinya sekarang sebisa mungkin kurang dari 16 minggu ya, dengan 100 ya, kalau bisa 100 sampai 90. Terus sampai kapan? Ya ada yang sampai delivery, ada yang sampai 36, 37 minggu. Kalau kita ikut cenderung ikut Vigo ya, kita sampai 36 minggu saja karena aspirin itu kan ada efek pengenceran darah ya. Jadi kalau kita berikan sampai
delivery, nanti takutnya ada risiko perdarahan pada persalinan ya. Jadi kita sampai 3 minggu atau seminggu sebelum aterm. Ini risk factor-nya tadi. Ini penelitian di Surabaya, pemberian aspirin itu ternyata bisa memperbaiki gambaran Doppler dari uterina yang menjadi lebih baik. Nah, ini berbagai efek ya dari aspirin. Kalian bisa lihat di sini. Kalau dia diberikan di atas 20 minggu itu relatif risk RR-nya sudah lebih besar sehingga ini lebih jelek ya. Jadi kalau kita berbicara risiko, relatif risknya itu semakin rendah angkanya itu berarti semakin baik ya untuk menurunkan risikonya. Kalian bisa lihat dosis aspirin kurang dari 375 itu 0,95, tapi kalau dinaikkan dosisnya 0,7 jadi lebih bagus ya. Jadi dia lebih kuat menurunkan risikonya ya. Nah, ini juga sama sih prinsipnya. Intinya dari ini meta analisis ya. Kalau diberikan sebelum 16 minggu bisa menurunkan secara signifikan risiko preeklampsia 0,5 ya RR-nya. Jadi separuhnya kira-kira ya. Kemudian PE berat 0,4 ya, lebih dari separuh untuk kemampuan menurunkan itu ya PE beratnya. IGR 0,5. Jadi diberikan sebelum 16 minggu. Dan memiliki dose respon efek. Jadi semakin besar dosisnya, maka efeknya juga makin kuat ya. Nah ini jika diberikan lebih dari 16 minggu, maka tidak begitu kuat ya efeknya, cuma 0,8 ya, jadi tidak begitu kuat dan tidak menurunkan PE berat dan IGR. Dan ini kalau kalian ketahui bahwa aspirin itu lebih berguna untuk menurunkan preterm PE daripada aterm preeklamsia ya, jadi lebih manfaat. Ini p-value-nya signifikan ya, kurang dari 0,05 pada yang preterm, tapi yang aterm dia tidak signifikan, jadi dia lebih kuat untuk mencegah preterm PE. Ya ini sama ya. Ini kesimpulannya, menurunkan risiko PE preterm tapi tidak pada PE aterm atau yang PE tipe lambat tadi ya. Kalsium 1 gram ya, sekarang ini WHO ya 1,5 sampai 2 gram, tapi minimal 1 gram pokoknya, minimal 1 gram. Tapi kita berikan 1,5 lebih bagus. Diberikan sejak awal boleh, kalau WHO sih udah 20 minggu, tapi sebenarnya sejak awal nggak ada masalah karena tidak ada risikonya ya, untuk kalsium ya. Nah, kalau POGI merekomendasikan 1 gram per hari. Jadi untuk pencegahan PE kalau dari POGI itu dosis rendah dan kalsium. Tapi sekarang sudah nggak dosis rendah lagi ya, sekarang 100 tadi. Kalau dosis rendah itu di bawah 100. Nah, jadi kalau ada hipertensi kurang dari 20 minggu itu hipertensi kronis ya, itu poliklinis. Kalau didapatkan hipertensi di atas 20 minggu cek protein urin, kalau negatif dia hipertensi gestasional ya, bisa dirujuk ke rumah sakit. Kalau positif dia bisa preeklampsi ya, 140 per 90 protein positif 1. Tapi kalau 160 per 110 protein positif 3 itu preeklampsia berat, itu harus segera dirujuk ke kamar bersalin dan diberikan SM ya sebelum dilakukan rujukan. Jika ada tanda persalinan tapi dia masih lama ya, misalnya masih belum segera lahir, masih fase laten gitu ya, dan diperkirakan masih lama, bisa kita lakukan rujukan segera. Tapi kalau misalnya datang sudah pembukaan lengkap ya, sudah kita tolong dulu, kita berikan SM, setelah itu baru kita rujuk. Nah, tata laksana preeklampsia itu ada 2 ya, bagaimana terhadap penyakit, bagaimana terhadap kehamilan ya. Ini terhadap penyakitnya ya. Ada penyakit 4 ini yang vital ya. Pertama stabilisasi kondisi ibu, obat antihipertensi, obat anti kejang, dan kortikosteroid untuk maturasi paru janin. Ini pada yang prematur. Stabilisasi kondisi ibu apa ya? Siapkan rujukan ya, atau MRS kalau kamu kerja di rumah sakit ya siapkan MRS. Tidur miring kiri, pasang infus RD5. Sekarang boleh RL, ini keliru ini ya. Saya rubah ya. Sekarang yang dianjurkan itu RL. Ya. Yang biasa lah, jarang biasa TPZ ya. Tidak lagi dianjurkan RD5. Nah, kecepatannya 60 sampai 75 cc per jam. Jadi kita tesannya pelan ya.
pasang kateter untuk kita memonitor produksi urin. Kemudian hindari pemberian diuretik ya, jadi furosemid apa segala macam tidak boleh karena itu akan memperberat insufisiensi uteroplasentanya, justru makin parah nanti gejala preeklamsianya. Kecuali pada edema paru itu satu-satunya kondisi yang boleh kita berikan diuretik. Kemudian SM, obat antihipertensi. Obat antihipertensi itu penting ya, karena kita untuk mencegah kematian ya, risiko kematian dan stroke pada ibu ya. Nah ini terapi antihipertensi ya, jadi ada yang hipertensi berat ya, itu wajib diberikan obat antihipertensi. Tapi ada juga hipertensi yang ringan ya, antara 140 sampai 160, 90 sampai 110 itu kita bisa berikan ya juga dengan target sekian ya. 130 sampai 155 sistoliknya, diastoliknya 80 sampai 105. Jadi ini target untuk hipertensinya ya. Sedangkan kalau hipertensi ringan tapi disertai komorbiditas, misalnya dia ada penyakit ginjal, ada penyakit metabolik yang lain, diabetes dan sebagainya, itu targetnya lebih rendah ya, di bawah 140 per 90. Itu hipertensi ya, hipertensi itu definisinya ini ya. Itu kalau tanpa komorbiditas itu boleh ya, boleh digunakan. Jadi boleh kamu pakai, boleh enggak. Tapi kita di Indonesia kita cenderung pakai ya. Oke, begitu ada hipertensi, kita berikan obat antihipertensi. Drug of choice-nya apa? Cuman ini metidopa, labetalol, nifedipin. Ingat ini yang paling penting, ACE inhibitor ya, dan angiotensin reseptor blocker ya, itu tidak boleh pada kehamilan, itu kontraindikasi. Karena ini teratogenik ya, bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada janin. Ini harus kalian ingat ya, golongan kaptopril dan teman-teman itu nggak boleh pada orang hamil. Jadi orang hamil cuma boleh nifedipin, labetalol, metidopa. Jangan kalau hipertensi dengan komorbiditas itu wajib ya diberikan antihipertensi. Pilihan obatnya juga sama. Nah, ini Bapak baca ya, dari gaitan-gaitan itu macam-macam ya. Kapan sih harus dimulai? Jadi beda-beda ya, dari tiap gaitan beda-beda. Terus targetnya berapa juga beda-beda ya. Jadi kita cenderung ikut YSSHB ya. YSSHB itu ya salah satu perkumpulan internasional hipertensi. Kita ikut ini, jadi 140-90 diberikan ya. Terapi itu bisa yang paling banyak itu adalah nifedipin ya, salpectin dan metidopa. Dengan ACE inhibitor, angiotensin receptor blocker itu tidak boleh sama sekali dipakai. Ya, nifedipin itu memiliki efektivitas sama dengan hidralazin dengan labetalol ya. Memang dia ada risiko neuromuscular blockage kalau kombinasi dengan SM. Dengan hidralazin itu efek sampingnya banyak dan juga ini tidak masuk di Indonesia, jadi kita bisa coret ya. Labetalol ada di Indonesia tapi lebih jarang. Hati-hati, ini adalah beta blocker, jadi pada pasien-pasien asma, pasien-pasien penyakit jantung nggak bisa dipakai ya. Jadi paling aman pakai nifedipin. Ya, 20-60 mg per oral, maksimal 120 mg per hari ya. Metidopa sekian dosisnya, labetalol sekian ya. Nah, SM ya, SM itu obat anti kejang. Di Indonesia ada dua ya, 20%, 40% ya. Pemberiannya oral tidak bisa, ya jadi kita harus pakai parenteral ya. Bisa intravena, bisa intramuskular ya. Jadi intravena kalau dia prinsipnya intravena harus encer ya. Jadi konsentrasi harus rendah di bawah 20%. Kalau dia pekat maka dia terjadi toksisitas. Jadi ingat prinsipnya IV harus encer. Sedangkan kalau intramuskuler itu diberikan apa namanya? Boleh sampai konsentrasi 50%, 40% ya. Karena dia diserap lambat, kemudian dia juga lewat hepar sehingga tidak masuk semua ke intravaskular. Mekanismenya belum jelas, tapi diduga dia bekerja di sentral ya, di NMDA reseptor namanya. Jadi itu apa? Efek anti kejangnya bekerja di sana. Nanti kalian baca sendiri nih. Nah, kita lihat yang ada dua cara pemberian ya, SM itu IV, full IV, ada IV dan IV plus IM ya. Itu cenderung fluktuatif ya dosisnya. Jadi kalau kita terlambat memberikan suntikan, maka dia akan turun ya, turun jauh. Sehingga kalau pada yang
Permisi dokter. Halo, hilang ya tadi ya? Iya dokter, sempat hilang. Sampai mana Sebentar. tadi? Sampai SM ya? Iya, sampai SM yang ada grafik IM/IV tadi. Oh, ya, oke, saya ini ya. Sudah kelihatan ini? Sudah dok. Oke, ini ya. Jadi ini adalah SM ya, sediaannya ada dua ya, ada 20% sama 40% ya. Masing-masing 25 cc ya. Nah, maknanya 40% itu adalah 40 gram dalam 100 cc. Sedangkan ini kan 25 cc. Jadi pada yang 40% ini terkandung 10 gram ya. Sedangkan 20% maknanya 20 gram dalam 100 cc ya. Sehingga kalau ini 25 cc ini hanya terkandung 5 gram ya. Jadi ini nggak perlu dihafalkan sih, di sediaannya ini ada ya. Sediaannya ada nanti ini pun apa? Kadarnya berapa gram ya. Jadi sekali lagi diingat, yang 20% 5 gram, yang 40% 10 gram. Ada dua cara pemberian ya. SU4 itu ada yang pericat sama suspan ya. Kita sekarang cenderung pakai suspan karena full IV ya. Jadi pemberian SM itu selalu ada dua tahap ya. Pertama loading dose ya. Kita 4 gram bolus IV pelan selama 5 sampai 10 menit. Nanti dilanjutkan maintenance dose ya. 1 sampai 2 gram per jam pakai syring pump. Nah, kalau yang pericat regimen itu pakai kombinasi ya. Loading dose-nya 4 gram IV. Ini ingat ya, pemberian SM itu harus pelan-pelan nyuntiknya karena bisa menyebabkan keracunan nanti. Kemudian diikuti 10 gram IM ya, 5 gram di bokong kanan, 5 gram bokong kiri. Nanti tiap 4 jam disuntik ibunya. 5 gram di bokong kanan, 5 gram bokong kiri gitu terus. Itu yang Richard regimen. Jadi nggak enak, nggak nyaman nanti ibunya. Lebih enak pakai yang suspan. Kapan SM? SM diberikan pada pasien preeklamsia berat ya. Saat pertama mau masuk rumah sakit dan akan dilahirkan ya, akan determinasi. Ini dosis yang kita harapkan sekian. Nah, ini nanti kalian tinggal baca ini cara teknisnya, cara memberikannya seperti apa. Kita pakai yang diutamakan yang nomor 2. Tapi kalau kalian ngerujuk, kalian nggak punya syring pump, pakai nomor 1, nggak apa-apa. Syarat pemberian SM ya, fungsi ginjal harus normal karena pembuangan SM itu lewat ginjal. Dan urin juga harus normal ya. Kemudian patellar refleksnya positif karena patellar refleks ini menunjukkan belum adanya toksisitas SM ya. Jadi kalau ada keracunan SM maka gejala pertama itu adalah hilangnya refleks tendon ya, refleks patella ini. Laju nafas 12 kali normal ya, intinya ya, lagi nafas normal, nggak boleh ada depresi nafas. SM dihentikan 12 jam ya setelah partus pada PIB, tapi kalau pada eklamsia setelah 24 sampai 48 jam. Biasanya 24 jam baru kita stop. Nah, ini kalau keracunan SM ya, kalau dosisnya terlalu tinggi, maka yang gejala pertama adalah hilangnya refleks tendon dalam atau patella. Kemudian dia mendepresi nafas, makanya kenapa orang-orang yang sesak ya nggak boleh diberikan SM. Kemudian gangguan konduksi ritmik jantung, kemudian kardiak arrest ya kalau terlalu tinggi. Ini apa namanya? Tulisan saya. Jadi SM itu bisa juga memproteksi otak janin ya kalau bayi-bayi prematur. Jadi istilahnya neuroproteksi. Jadi kalau bayi-bayi mau lahir prematur kita berikan SM itu akan mengurangi risiko cerebral palsy, gangguan perkembangan motoris dan sebagainya itu kita kurangi dengan SM. Jadi dia melindungi otak janin ya, SM itu. Steroid untuk maturasi paru janin ya. Jadi steroid ini kita berikan untuk mematangkan paru janin kalau kurang dari 34 minggu ya. Kerjanya dengan merangsang sel alveolar tipe 2 untuk menghasilkan surfaktan, itu efek dari steroid. Ini dari evidence base, dia terbukti bisa menurunkan RDS ya, respiratory distress syndrome, IVH, NEC ya. Kemudian angka kematian itu juga turun dengan SM kalau diberikan dengan steroid kalau diberikan pada bayi-bayi prematur. Obatnya apa? Betamethasone ya. 2 kali 12 mg IM selama 2 hari ya. Dan
Dexamethasone 4 kali 6 mg IM per 12 jam ya ini pemberiannya. Kenapa pakai beta-methasone dan dexamethasone? Karena mereka ini tidak dimetabolisme di plasenta ya, sehingga mereka bisa masuk ke janin ya. Beda dengan prednisone, metylprednisolone itu mereka dihancurkan ya di plasenta sehingga tidak bisa masuk ke janin. Jadi tujuan kita tidak tercapai. Kemudian ada eklamsia ya, eklamsia itu kejang ya, kejang pada pasien-pasien preeklamsia. Sebelum kejang itu ada tanda-tanda impending ya, ada aura atau tanda-tanda impending eklamsia ya, seperti nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri ulu hati ya, mual muntah, itu gejala-gejala impending eklamsia. Oh ini ada ya, nyeri kepala, hiperaktif refleks ya. Ini gejala-gejala yang bisa muncul sebelum jadi eklamsia. Kapan timingnya? Rata-rata sebelum persalinan ya. Tapi bisa juga setelah persalinan, after delivery juga bisa 25% ya. Eklamsia itu kejang ya. Tiap kejang bisa bertahan 1 menit atau lebih. Ingat ini yang saya garis bawahi bahwa ketika kejang maka ibu itu berhenti bernafas ya. Makanya salah satu pertolongan pertama setelah kejang itu harus segera diberikan oksigen. Jadi karena dia selama kejang dia nggak bisa nafas ya. Ini adalah fase-fase ya, fase-fase dari eklamsia ya. Fase pertama itu generalized muscular contraction, jadi kayak kontraksi yang kuat ya pada seluruh tubuh. Sedangkan fase kedua itu dia lebih kayak apa istilahnya ya? Ya kejang juga ya. Kontraksi adalah. Jadi fase pertama itu lebih kaku dulu, kaku, kemudian fase 2 baru kejang itu. Nah, setelah itu dia koma. Setelah fase koma baru dia sadar lagi. A period of hyperventilation occurs ya. Jadi terjadi hiperventilasi tadi karena saat kejang dia tidak bernafas. Ini multi organ efek, eklamsia bisa pada semua organ ya. Nah, perawatan pada kejang adalah mencegah penderita trauma ya. Dirawat kamar isolasi cukup terang, taruh di tempat tidur lebar supaya dia nggak jatuh. Masukkan sudap lidah ya, jadi supaya dia nggak gigit lidahnya sendiri. Kemudian kepala direndahkan ya, kamu pakai suction, di suction cairan-cairan nanti supaya tidak aspirasi ya. Kalau kejang itu bisa aspirasi. Badan difiksasi tapi longgar ya, tidak boleh ketat supaya dia tidak fraktur. Jadi supaya dia tidak jatuh tapi difiksasinya longgar. Tidak boleh diikat dengan keras ya. Setelah selesai kejang segera bebaskan jalan nafas ya, cairan-cairan dihisap, dimiringkan posisi kepala, oksigen ya, cegah aspirasi. Ya, ini paling bahaya karena aspirasi ya. Kalau terjadi aspirasi bisa komplikasi lain yang lebih parah ya, pneumonitis seperti itu. Nah, ini salah satu posisi pertolongan pertama ya, intinya sih dimiringkan gini ya, dimiringkan supaya cairan itu keluar, supaya cairan nggak masuk ke aspirasi ke saluran nafas. Kalau orang eklamsi pemberian SM-nya bagaimana? Jadi kalau dia belum pernah SM sama seperti tadi, suspan regimen tadi atau berikat ya. Tapi kalau dia sudah dapat suspan, tapi dia masih kejang, kita bisa tambahkan 1 kali suntikan ya per kejang, 2 gram 20% kita suntikkan. Ini boleh diberikan ya. Booster SM ini 2-3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali SM booster tadi masih tetap kejang, kita ganti yang lain. Dia spam, sodium orbital penelitian. Tapi ini nggak enaknya 2, 3, 4 ini masuk ke janin ya, sehingga janinnya juga bisa terganggu nanti, bisa teler janinnya ya kalau kena obat-obatan ini ya. Jangan kalau SM itu kan tidak masuk ke janin ya. Nah, tata laksana kehamilan sampai sekarang pengobatan PE itu ya dilahirkan ya, karena penyebabnya tadi plasenta. Nah, sekarang kita langsung aja ya. Nah, preeklamsi ya, kalau preeklamsi itu sebentar. Ya, preeklamsi itu kita bisa konservatif sampai 37 minggu ya, tidak perlu dia diberikan SM, preeklamsi ringan ini maksudnya ya. Tapi kita harus monitor ketat ya, tekanan darah, tanda preeklamsia berat, kemudian USG NST tiap 1-2 minggu dan nanti 37 minggu harus dilahirkan ya. Jadi seperti ini algoritmanya. Ini kalian tinggal ngapalkan ini aja sudah cukup sebenarnya untuk tata laksananya. Preeklamsi itu poliklinis ya, tapi kalau 37 minggu kita lahirkan. Nah, nanti kontrol rutin ya, kemudian evaluasi gejala preeklamsi, cek lab, evaluasi kondisi janin, sampai dia kontrol
minimal tiap minggu sekali atau seminggu 2 kali ya. Nanti 3-7 minggu dia kita terminasi. Tapi kalau dia memburu ya kita masuk ke protokol preeklamsia berat ya. Preeklamsia berat itu ada 2 opsi ya. Kita mau konservatif atau kita aktif. Jadi konservatif kalau prematur ya, kurang dari 34 minggu itu kita konservatif. Dan ingat syaratnya tidak boleh ada komplikasi apapun ya. Kalau ada komplikasi harus kita dilahirkan. Jangan aktif itu segera kita lahirkan. Aktif dibagi 2 ya. Terminasinya sito itu sesegera mungkin atau urgent. Urgent kita tunda beberapa hari, 2 hari ya, untuk pemberian steroid pematangan paru janin ya. Ini kalau pas kasusnya apa namanya di atas 34 minggu. Nah, kalian tinggal lihatin aja lah algoritmanya, tinggal hafalkan ini aja ya. Jadi preeklamsia gejala berat, kita MRS, cek gejala DJJ ya, stabilisasi tadi ya, hepatitis hipertensi, medius 4 ini mungkin sekarang sudah diganti 140/90 sudah kita berikan ya. Nah, preeklamsia berat tadi berbeda dengan PE, ini 34 minggu ya. Kalau 34 minggu kita terminasi karena 34 minggu itu sudah viabel, sudah bisa hidup. Nah, kalau dia masih prematur kita cek ada nggak tanda-tanda kegawatan ini ya. Eklamsia, edem paru, hipertensi berat dan sebagainya. Kalau ada ini sito ya, kita terminasi segera. Tapi kita tetap berikan pematangan paru meskipun tidak lengkap, nggak masalah, tapi tetap segera di situ didarkan. Tapi kalau ini tidak ada, kita cek adakah gejala-gejala atau komplikasi yang ini ya. Kalau ada yang ini itu tetap kita terminasi, tapi setelah pematangan paru ya, kita berikan pematangan paru dulu selama 2 hari. Ya, kalau tidak ada semua komplikasi baru kita bisa konservatif. Nah, konservatif itu full di rumah sakit ya. Kita berikan SM pada waktu 24 jam pertama dan nanti pada saat akan dilahirkan. Dan kita monitor ketat selama di rumah sakit. Ini sampai kapan? Sampai 34 minggu atau ada infartu ya, atau KPP atau perburukan gejala. Persalinan apa namanya? Itu indikasi obstetri ya, kecuali kasus sangat berat. Membutuhkan terminasi ya. Ini saya tambah aja. Jadi kasus berat misalnya eklamsia ya, eklamsia, gangguan kesadaran ya. Jadi ada koma setelah itu ya. Edema paru berat misalnya. Ini oke, benar. Nah, jadi tetap pervaginam kecuali SC ya. SC apa kecuali ada kasus berat ya, kasus berat atau indikasi obstetri ya. Jadi SC-nya itu indikasi obstetri misalnya macet atau letak lintang ya, letak sungsang misalnya. Untuk obat-obat uterotenik yang boleh diberikan adalah oksitosin ya. Jangan ergometrin merah tidak boleh karena ini meningkatkan tekanan darah. Jadi ingat harus hanya boleh oksitosin. Nah, jadi ini preeklamsia itu tidak hanya menyebabkan gangguan jangka pendek ya pada bayi ya, tapi dia juga gangguan jangka panjang. Jadi ke depannya itu bayi-bayi yang lahir dengan preeklamsia itu punya risiko penyakit metabolik ya di masa mendatang. Ini penelitiannya sangat bagus di jurnal AHA ya, jurnalnya kardiologis ya. Jadi preeklamsia itu ke depan itu dihubungkan anaknya ini anak yang mengalami preeklamsia, ini ibunya ya, ibunya yang mengalami preeklamsia tersebut ke depan itu dia berisiko mengalami cardiovascular disorder ya, disease, cardiovascular disease, hipertensi, coronary artery disease ya, stroke, heart failure sampai mortalitasnya jauh lebih tinggi pada ibu-ibu yang pernah preeklamsia. Nah ini lebih kuat lagi kalau preeklamsianya itu tipe dini atau preterm ya, preeklamsia yang preterm apalagi ditambah dengan bayinya kecil ya. Jadi itu risiko untuk penyakit jantungnya ke depan sangat tinggi. Nah, ini mungkin slide terakhir ya. Jadi ini rangkuman aja sih, rangkuman dari apa yang saya sampaikan tadi. Nah, ini yang kotak putih ini adalah vaskes primer, kotak kuning vaskes sekunder, yang biru tersier ya. Jadi tergantung kalian di mana kerjanya, di primer apa di sekunder. Ini yang bisa dikerjakan ya. Kalau hamil normal, preeklamsia, preeklamsia berat, atau eklamsia dan komplikasinya apa yang harus kalian kerjakan. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada kuliah ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke diskusi ya.